Baik, eh, tanpa menunggu waktu yang lebih lama, kita mulai acaranya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa mahasiswa sisi IT FTUI yang hari ini telah berkenan hadir bersama kita. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Yadara Buloh, dan yang saya hormati dosen-dosen dari Prodi Teknik Informatika. Hari ini kita berkumpul untuk mengikuti acara yaitu namanya Open House program CCIT dan Trilogi, khususnya di Prodi Teknik Informatika, yang kita memang acarakan ini udah batch kedua. Minggu lalu kami sudah mengadakan juga dan telah hadir juga dari beberapa mahasiswa teman-teman dari sisi IT, dan hari ini adalah batch keduanya. Ya, kami berharap apa yang teman-teman sudah hadir hari ini bisa mendapatkan informasi bagaimana kuliah di Trilogi nanti kelak, dan apa yang didapatkan di Trilogi, dan yang dikejar buat teman-teman tentunya pastinya lulusnya nanti kayak seperti apa gitu. Nah, sebelum kita memulai acaranya, saya akan berikan sedikit rangkaian acara hari ini seperti apa. Yang pertama, kita nanti akan mendengarkan sedikit pemaparan dari Ketua Program Studi Teknik Informatika, yaitu Pak Yadara Buloh, tentang program CCIT dan Trilogi ini. Lalu setelah itu langsung kita berdiskusi. Jadi kita nggak banyak materi, tapi kita akan banyak diskusi nanti untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi. Nah, kalau untuk diskusinya nanti, teman-teman dikasih pilihan nanti, apakah mau langsung open mic, boleh langsung bertanya, atau kalau misalnya nyamannya lewat chat room, nanti dipersilahkan. Jadi nanti setelah proses Pak Yadara Buloh, Ketua Program Studi Teknik Informatika, menyampaikan materinya, nanti kita langsung kita open diskusi. Gitu. Oke, baik. Sebelum saya serahkan pemaparan ke Pak Yadara Buloh, saya akan bacakan sedikit background dari Pak Yadara Buloh. Jadi Pak Yadara Buloh ini merupakan salah satu dosen di Program Studi Teknik Informatika yang kebetulan diberikan amanah sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika dari tahun 2019 hingga saat ini. Background beliau adalah S1-nya dari NIIT, dan S2-nya dari Budi Luhur, dan saat ini sedang meneruskan S3 di Universitas di Malaysia. Ya, jadi kebetulan memang di Prodi Teknik Informatika seluruh dosennya saat ini sedang menempuh program S3. Jadi ibaratnya teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ilmu dan insight dari kami semuanya. Gitu. Baik, tanpa berlama-lama saya serahkan kepada Pak Yadara Buloh untuk dapat memberikan pemaparannya. Saya persilakan Pak Yada. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman dari VCIT yang alhamdulillah hari ini mengikuti rangkaian acara sosialisasi atau open house program studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Dan alhamdulillah ini adalah acara kedua kita setelah yang pertama kita selenggarakan pada minggu lalu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan ya mengenai program studi Teknik Informatika dan kemudian bagaimana konversi dari CCIT FTUI untuk dapat melanjut S1 di Teknik Informatika Universitas Trilogi. Saya akan menampilkan slide sudah tampil belum Pak Budi? Sudah Pak, sudah terlihat ya? Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kampus kita Universitas Trilogi itu dulunya bernama STEKPI, Sekolah Tinggi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Indonesia. Semenjak tahun 2013, STEKPI berubah nama menjadi Universitas Trilogi, di mana di dalamnya terdapat penambahan program studi, yang salah satunya adalah kita, program studi Teknik Informatika. Kampus kita berlokasi di TMP Kalibata, tepatnya di Pancoran, ya, Jakarta Selatan.
akses ke kampus kita sangat mudah. Teman-teman nanti bisa menggunakan kereta api ataupun busway. Jika teman-teman menggunakan kereta api, nanti bisa turun di stasiun Duren Kalibata, kemudian jalan kaki kurang lebih 300 meter ke kampus kita. Selain itu juga ada akses dengan menggunakan busway. Teman-teman bisa berhenti nanti di halte pemberhentian Kementerian Desa, ya. Kemudian dapat berjalan kaki kurang lebih 100 meter ke arah kampus kita. Baik. Sebagai informasi, dan mungkin ini juga teman-teman dari CCIT sudah mengetahuinya, bahwasannya memang profil pekerjaan lulusan seorang IT, ya, atau lulusan dari teknik informatika itu berbagai macam, ya. Di sini kami mencoba merangkum, ya, ke dalam 9 list pekerjaan yang memang saat ini sering dicari, dan alhamdulillah lulusan program studi teknik informatika kerja di salah satu dari ke-9 profil pekerjaan ini. Pertama adalah web atau mobile developer. Ya, saat ini memang web atau mobile developer ini menjadi pekerjaan yang sangat dicari, ya, sangat dinantikan gitu. Dan kami di Prodi Teknik Informatika betul-betul menyiapkan lulusan kita itu memiliki keahlian bagaimana mengembangkan sebuah web dan bagaimana mengembangkan sebuah mobile, ya. Dan harapannya nanti bisa diterapkan di tempat berkarir. Kemudian yang kedua adalah multimedia developer. Ini nanti berkaitan dengan bagaimana pembuatan aplikasi-aplikasi multimedia yang tentunya nanti menggunakan perangkat-perangkat atau komputasi IT, ya. Kemudian yang ketiga ada game developer. Kemudian yang keempat ada backend engineer, sistem integrator, sistem analis, ya, software tester, computer network administrator, dan IT consultant. Dan kita tidak menutup kemungkinan, ya, bahwasannya memang lulusan IT ini tidak hanya fokus kepada hard coding, ya, kemampuan teknis, tapi juga kemampuan non teknis. Maka dari itu nanti ada pembekalan dari beberapa mata kuliah agar supaya mahasiswa itu ketika lulus memiliki keahlian untuk non teknis, ya. Jadi misalnya di IT consultant itu nanti kemampuan yang dimiliki adalah lebih kepada kemampuan bagaimana memecahkan masalah, kemampuan bagaimana melihat situasi kondisi gitu, ya, kemampuan bagaimana menganalisis sebuah masalah gitu, ya. Nah, sedangkan peminatan atau konsentrasi di Prodi TI itu ada 5 yang kita buka saat ini. Yang pertama adalah teknologi multimedia. Jadi teman-teman yang memiliki ketertarikan, ya, bagaimana mengembangkan multimedia, ya, termasuk di dalamnya adalah aplikasi game, itu nanti bisa bergabung di peminatan atau konsentrasi teknologi multimedia. Nah, yang kedua buat teman-teman yang ingin mengembangkan keahliannya lebih kepada bagaimana membuat sebuah sistem yang cerdas gitu, ya, mengembangkan artificial intelligence di dalam aplikasi, ya, itu nanti bisa bergabung di konsentrasi artificial intelligence. Nah, sedangkan teman-teman yang memiliki ketertarikan di bidang jaringan komputer, khususnya di jaringan komputer secara umum, itu nanti bisa bergabung di konsentrasi IT network, ya. Dan kemudian buat teman-teman yang punya ketertarikan lebih spesifik dari jaringan, yaitu IoT, jadi di mana teman-teman tidak hanya mengulik mengenai jaringannya saja, tapi juga bagaimana mengulik aplikasinya dan penggunaan perangkat-perangkat sensor, begitu. Itu nanti bisa bergabung di konsentrasi IoT, ya. Dan yang terakhir buat teman-teman yang katakanlah kurang suka ngoding, tetapi lebih senang kepada bagaimana mengelola sebuah teknologi, itu juga nanti bisa bergabung di IT management. Dan ini kita wadahi buat semua teman-teman, ya. Nah, sebagai informasi yang bisa kita sampaikan, di antaranya teknologi multimedia ini adalah salah satu konsentrasi yang saat ini sangat berkembang, ya. Dan kami di Prodi TI telah melahirkan beberapa produk, ya. Salah satunya adalah buku yang berjudul Augmented Reality. Buku ini menjadi rujukan, ya, dari semua mahasiswa se-Indonesia, ya, ketika mengembangkan aplikasi multimedia. Dan alhamdulillah mahasiswa kita dalam beberapa event itu mendapatkan apresiasi, ya, dan mendapatkan hibah, ya. Di antaranya mendapatkan hibah dari Kemenristek dan Yayasan Dakap, dan kemudian mendapatkan apresiasi untuk menerapkan hasil karyanya di Pusat Peraga PP Iptek Taman Mini Indonesia Indah, kemudian juga diterapkan di Taman Buah Mekarsari dan menjadi bahan ajar dari
Universitas Albiatama. Nah, kemudian yang kedua, artificial intelligence ini peminatan yang juga laris manis di kalangan mahasiswa. Alhamdulillah, prodi TI ya bersama dengan mahasiswa kita mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekanan kita. Salah satunya adalah dari Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kita mendapatkan kepercayaan menjadi salah satu peserta exhibition di acara Game Prime tahun 2016 dan 2019, dan kita juga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi game tester pada beberapa game studio yang ada di Jakarta. Dan alhamdulillah mahasiswa kita juga selain aktif mengembangkan game, juga aktif mempublikasikan hasil karyanya ke dalam seminar nasional, dan bahkan ada yang dipublikasikan di seminar internasional gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah IT Network atau Internet of Things. Ini juga menjadi salah satu peminatan yang laris manis di kalangan mahasiswa prodi TI. Dan alhamdulillah selama ini mahasiswa kita mendapatkan juga apresiasi terutama dari Kemenristek BRIN ya, mendapatkan pendanaan waktu itu, hasil juga kerjasama dengan PPTIK ITB gitu. Jadi nanti teman-teman yang ketika bergabung dengan konsentrasi IoT, ini juga mendapatkan kesempatan nih untuk bisa magang di Pusat Penelitian Teknologi Informasi Komunikasi ITB, ya, bisa merasakan kuliah di ITB. Ya. Dan alhamdulillah mahasiswa kita juga mendapatkan apresiasi dari beberapa event, diantaranya mendapatkan juara 1 di acara Kredier.id, itu bidang Internet of Things tahun 2019 di UIN Malang, kemudian juga mendapatkan gold medal ya, juara 1 di Skill Competition, tepatnya di Kazan, Rusia pada tahun 2019. Nah, kita juga memberikan kemudahan ya bagi mahasiswa, baik itu yang reguler ataupun yang konversi dari sisi IT, yaitu kita menyediakan 2 sistem perkuliahan. Yang pertama kelas reguler, yang kita selenggarakan dari hari Senin sampai Jumat, mulai dari pukul 7.45 sampai pukul 16.00. Dan kemudian buat teman-teman yang memang bekerja ya, katakanlah lulusan dari CCIT ini ingin bekerja atau mendapatkan pekerjaan, kemudian tetap bisa melanjutkan studi S1 di kita, yaitu masuk ke dalam kelas malam atau kelas karyawan. Kita selenggarakan Senin sampai Jumat di pukul 18.30 sampai jam 1.00, kemudian di hari Sabtu jam 7.45 sampai jam 16.00. Nah, buat teman-teman dari sisi IT yang katakanlah, Pak lulus kita belum dapat pekerjaan, kita mau masuk reguler dulu. Nanti kalau di pertengahan kita dapat pekerjaan, boleh nggak kita pindah ke kelas karyawan? Ya, boleh gitu ya. Jawabannya adalah boleh. Jadi banyak anak-anak dari sisi IT yang ketika masuk ke prodi TI itu awalnya reguler dulu. Ya, bisa 1 sampai 2 semester itu reguler. Kemudian ketika masuk ke semester 3, karena yang bersangkutan keterima kerja, maka yang bersangkutan pindah ke kelas malam atau kelas karyawan. Dan itu diperbolehkan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kuliah, kita menggunakan konsep blended learning ya, di mana materi itu tidak hanya dalam bentuk PowerPoint, tetapi juga ada video-video tutorial yang sudah disediakan oleh dosen gitu ya. Dan kita juga menerapkan pembelajaran berbasis kelompok, yaitu di mana nanti teman-teman mahasiswa akan dibentuk menjadi sebuah kelompok kecil, yang kemudian akan mendapatkan tugas dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Dan tentunya nanti penyelesaiannya menggunakan aplikasi berbasis komputer. Entah itu nanti berbasis web, berbasis mobile, atau berbasis desktop gitu ya. Dan kemudian kita juga memfasilitasi teman-teman yang ingin mempublikasikan hasil karyanya, baik di media ataupun di jurnal atau proceeding gitu ya. Nah, untuk platform yang kita gunakan saat ini adalah Google Classroom ya. Mungkin teman-teman juga udah familiar dengan Google Classroom. Nah, kemudian bagaimana kalau teman-teman ini dari beragam program yang ada di CCIT? Pak, saya dari NAP, saya dari NextG, saya dari AISA, apakah bisa lanjut ke prodi TI? Jawabannya yes, bisa gitu ya. Kita di sini sudah petakan ya peminatannya apa saja, dan kemudian kita juga memfasilitasi sertifikasinya gitu. Nah, pertama untuk jurusan NAP atau network itu nanti bisa masuk ke peminatan IT, boleh pilih satu atau 2 ya, yaitu IT Network dan IT Management ya. Dan kemudian nanti kita akan berikan fasilitasi sertifikasi Network Engineer dan IT Management, yang mana sertifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, BNSP. Nah, sebagai informasi,
sertifikasi BNSP ini saat ini sudah levelnya ASEAN. Jadi nanti kalau teman-teman gunakan sertifikat ini untuk bekerja di perusahaan internasional, itu bisa gitu ya. Karena nanti di dalam sertifikatnya itu dia menggunakan dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Atau bisa juga ketika teman-teman mau berkarir di luar negeri ya, di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei, maka sertifikat BNSP ini bisa dibawa. Dan itu sudah verified di negara ASEAN. Nah, yang kedua adalah dari program NextG ya. Jadi kalau teman-teman dari sisi IT-nya adalah NextG atau IT reguler, itu juga tetap bisa bergabung di Prodi TI. Nanti masuk ke peminatan Artificial Intelligence atau Multimedia Teknologi atau IT Management. Pak, saya di sisi IT sudah banyak nih belajar ngoding. Tapi ketika di Prodi TI-nya saya pengen lebih banyak belajar tentang tata kelola, lebih pengen banyak belajar tentang manajemen IT gitu ya. Nggak lagi ingin concern ke coding. Bisa nggak Pak? Yes, jawabannya bisa. Nanti kalian bisa masuk ke peminatan IT Management. Dan kita juga memfasilitasi sertifikasi ya, untuk peminatan ini. Ada dua yang kita fasilitasi. Yang pertama adalah Microsoft Technology Associate atau MTA, dan yang kedua adalah Software Engineer. Ini dari BNSP juga. Dan yang ketiga, untuk teman-teman dari sisi IT yang berasal dari program AISA atau Internet of Things, ini kita juga bisa bergabung di Prodi TI dengan masuk ke dalam peminatan IT Network atau peminatan IoT juga atau IT Management gitu ya. Ya ini sama dengan program CCT yang lainnya. Kalau misalnya sudah merasa cukup dengan kemampuan teknis yang ada di CCT, kemudian ingin lebih menggali kepada kemampuan non teknis di Prodi TI, itu juga boleh ya masuk ke IT Management. Ya. Atau misalnya ingin lebih mendalami, Pak saya sudah IoT di CCT, tapi di TI-nya kita pengen juga mendalami, itu juga bisa masuk nanti ke peminatan IoT. Dan kita juga akan berikan sertifikasinya, itu ada dua, yang pertama adalah Network Engineer, dan yang kedua adalah IT Management, atau yang diselenggarakan oleh BNSP gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem konversi ya? Untuk konversi ya, jumlah SKS yang harus diambil ya untuk menjadi seorang sarjana itu adalah 144 SKS. Nah, alhamdulillah kita mengakui 75 SKS dari CIT, sehingga total konversi yang belum atau yang akan yang akan diambil oleh mahasiswa di CIT adalah 75 SKS ya. Jadi kita mengakui 69 SKS ya. Ya, sehingga mahasiswa CIT tidak perlu mengambil semua kuliah yang ada di Prodi TI ya, hanya sebagiannya saja. Ya. Dan sebagai informasi, kuliah teman-teman nanti bisa diselesaikan dalam kurun waktu 5 atau sampai 6 semester begitu. Ya. Jadi di semester 5 ini kita sudah memperbolehkan mahasiswa mengerjakan skripsi gitu ya. Nah, bila mana nanti nggak selesai, katakanlah perlu waktu extend, kita bisa berikan sampai di semester 6 gitu. Nah, sehingga nanti pembagian SKS-nya sudah kita buatkan semacam paket gitu, sehingga nanti teman-teman tidak perlu kesulitan di dalam konversi ya. Nah, misalnya di semester 1 kita sudah sediakan 19 SKS paket ya, sehingga nanti teman-teman berapa mata kuliah yang harus diambil dalam arti tatap muka ya, yang artinya kita masuk kelas, dan berapa mata kuliah yang diakui atau dikonversi. Ya, jadi semester 1 nanti teman-teman cukup mengambil 12 SKS ya, dan 7 SKS-nya dikonversi. Begitu juga nanti di semester 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk sistem biaya, di sini kita menggunakan biaya proporsional ya. Artinya setiap semester itu tidak sama besarannya. Ya. Bagi informasi, untuk mata kuliah yang diambil di trilogi, ya itu dikenakan 1 juta per mata kuliah. Sedangkan untuk mata kuliah yang dikonversi, itu di charge sebesar 100.000 per mata kuliah. Nah, sehingga kalau kita lihat komposisinya di semester 1, maka kita ketahui ada 5 mata kuliah yang harus kalian ambil di trilogi, dan 3 mata kuliah itu sudah dikonversi. Nah, sehingga untuk besaran biaya kuliahnya adalah 5,3 juta. Ya. Begitu juga nanti berlaku di semester 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga kalau dihitung sampai lulus, itu kalian cukup menginvestasikan dana sebesar 29,9 juta rupiah. Atau kalau kita rata-ratakan dalam setiap semester,
ya itu besarnya adalah Rp3.625.000. Ini termasuk biaya kuliah yang relatif terjangkau ya untuk teman-teman ketika mengambil program studi S1 Teknik Informatika. Nah, kemudian eh, kita juga menyediakan tenaga pengajar yang profesional dan sesuai dengan bidang keahliannya. Saya sendiri, Pak Yada Rabullah, saya dipanggil Pak Yada biasanya. Ekspertis saya sendiri di bidang IoT, distributed system, dan software engineering. Ya, kemudian ada Pak Ade. Pak Ade ini lebih banyak ke tata kelola IT ya, juga multimedia developer. Ada Pak Budi, nah beliau juga lebih kepada multimedia developer. Kemudian ada Pak Bayu, ya ini beliau lebih ekspertis di bidang artificial intelligence. Dan kemudian ada Pak Handi, beliau juga ekspertisnya di bidang artificial intelligence dan tata kelola IT. Dan yang terakhir ada Pak Gani, beliau ini ekspertisnya di bidang network engineering dan internet of things. Nah, selain 6 pengajar ini, kita juga menghadirkan tenaga pengajar dari eksternal, dari industri, dan dari akademisi ya, untuk melengkapi kebutuhan dari mata kuliah yang kita berikan kepada mahasiswa. Oke, buat teman-teman nanti bisa ikut pembekalan perkuliahan ya sebelum semester dimulai. Sebagai informasi, semester kita dimulai bulan September ya, pertengahan September tepatnya. Nah, sehingga teman-teman masih punya waktu 1 bulan ya untuk lebih kenal dan lebih dekat dengan Prodi TI gitu. Nah, kita mengundang teman-teman ke acara yang bertajuk IT Pre-University Program. Di acara ini kita selenggarakan untuk teman-teman semua agar bisa mengenali Prodi TI, mengenali dosen, mengenali kegiatan kemahasiswaan, mengenali lulusan dan alumni gitu ya. Nah, kita juga akan menghadirkan beberapa lulusan dari sisi IT gitu ya. Nah, yang akan kita share materinya antara lain mengenai tren perkembangan teknologi AI, IoT dan AR ya. Kemudian teknologi informasi pada perbankan ya. Selain itu kita juga akan menginformasikan kembali sistem konversi biaya dan kegiatan perkuliahan. Di samping itu kita juga akan memberikan tips-tips buat calon mahasiswa agar dari awal sudah dipersiapkan ya. Apa saja sih tipsnya? Yang pertama, tips mempersiapkan portofolio untuk berkarir. Yang kedua, tips sukses berkarir sebagai mobile developer. Yang ketiga, tips kolaborasi dalam berorganisasi dan perkuliahan. Dan yang terakhir, kita juga akan memberikan informasi mengenai beasiswa dan uang saku kuliah. Oke, ini adalah poster dari acara kita untuk IT Pre-University Program sendiri. Kita selenggarakan 3 kali. Yang pertama akan kita selenggarakan pada tanggal 15 Agustus. Nanti teman-teman bisa join dengan klik link ada di bawah poster. Nanti poster PowerPoint ini akan kita kirimkan ke teman-teman semua. Kemudian yang kedua, kita selenggarakan pada tanggal 22 Agustus. Dan yang ketiga, kita selenggarakan pada tanggal 29 Agustus tahun 2021. Gitu. Nah, silakan teman-teman nanti bisa join ya, bisa juga nanti menambah relasi, ya tentunya juga menambah pengetahuan. Ya, kita juga membangun kerjasama selain dengan CCIT, kita ada kerjasama dengan PPTI KITB, lembaga sertifikasi profesi, beberapa perguruan tinggi swasta dan negeri. Kemudian kita juga bekerjasama dengan beberapa industri seperti Makassari, ya, kemudian dengan IEEE, dengan Altermit, Allegrium, ya, Lito, dan Hyper Integrated. Ya. Dan masih banyak kerjasama lainnya yang tidak bisa kita masukkan ke dalam satu poin itu. Nah, kemudian ini adalah publikasi kegiatan di Prodi TI. Selain tadi kita menyelenggarakan kegiatan atau pendidikan secara formal, ya, kita juga ada kegiatan-kegiatan non formal ya, seperti lomba-lomba ya. Jadi nanti mahasiswa ada yang menyelenggarakan lomba game gitu ya, ada juga menyelenggarakan workshop gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan mahasiswa Prodi TI ya, terutama yang di kampus ini menyelenggarakan seminar ya. Ini adalah coding bareng ya di Mall Kalibata City. Jadi nanti kalau kita selesai dari COVID-19 ya, kita biasanya itu menyelenggarakan coding bareng. Kita sebut namanya coding jam ya. Jadi di sini nanti kita menyewa satu koridor di mall, lalu teman-teman akan ngoding bareng dengan challenge yang diberikan oleh dosen gitu.
Dan ini adalah foto ketika mahasiswa kita diundang menjadi game tester di beberapa game studio. Nah, selain itu juga buat mahasiswa kita yang memiliki karya ilmiah yang mau dipresentasikan atau dipublikasikan, baik di tingkat nasional atau internasional, kita juga memfasilitasinya, begitu ya. Dan ini adalah foto-foto kegiatan mahasiswa kita ya yang menyelenggarakan workshop dengan tajuk Tech Dev. Ini acara tahunan kita, dan kemudian ini juga ada kunjungan dari mahasiswa kita ke PPTIK ITB di Bandung. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari program studi TI Universitas Teknologi. Kurang lebihnya nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau buat yang ingin mengetahui kegiatan Prodi TI bisa kepoin di Instagramnya @teknologi_ti, atau juga bisa lihat video-video dari kegiatan Prodi TI di YouTube channel dengan nama Informatika Universitas Teknologi. Demikian dari saya, Pak Budi, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas dari Pak Yadara Buloh selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Oke, kini saatnya kita ke diskusi. Teman-teman di sini, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa dengan open mic atau bisa juga dengan chatting. Ya, silakan bisa. Ya, sambil menunggu teman-teman seperti biasa, Pak, mungkin kita ngobrol-ngobrol dan diskusi aja, Pak, di sini sambil siapa tahu nanti ada yang mau bertanya di sini. Pak, seandainya gini Pak, Pak Yada, saya adalah mahasiswa CCIT gitu ya, saya mau mendaftar ke Prodi Teknik Informatika Trilogi gitu kan, lanjut ke sana. Ini Pak, kalau masalah konversi, apakah ada nggak kemungkinan jumlah konversi itu lebih rendah daripada yang dijanjikan di brosur gitu Pak? Katakanlah kan kurang lebih harusnya sekitar 72 ya, ternyata kurang dari itu, gimana Pak? Ya, jumlah yang dikonversi adalah 69 SKS, sehingga kurang yang harus dilakukan adalah, yang diambil adalah 75 SKS, dan itu sesuai Pak ya, tidak berkurang. Jadi misalnya katakanlah di CCIT-nya mendapatkan nilai mutunya adalah C ya, maka tetap kita akan konversi menjadi nilai mutu C gitu ya. Lalu bagaimana nilai mutunya D gitu ya? Kita akan memberikan kesempatan untuk perbaikan ya. Jadi perbaikan terhadap mata kuliah tersebut. Misalnya mata kuliahnya adalah algoritma. Jadi yang bersangkutan kita kasih waktu 1 minggu perbaikan. Jadi kita akan memberikan semacam pretest ya Pak ya. Nah pretestnya itu nanti teman-teman kerjakan ya. Kalau misalnya pretestnya lulus ya di atas batas nilai yang kita tentukan, maka nanti teman-teman otomatis di transkripnya berubah menjadi sesuai dengan nilai yang lulus tadi ya. Misalnya kalau dapat nilainya adalah 70 ya, di kita 70 itu dapatnya B, sehingga nanti di transkripnya menjadi B ya, walaupun di CCT-nya D ya, jadi nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman jangan takut, wah nanti kalau kita D kita ngulang dong mata kuliahnya, wah lama dong kuliahnya, enggak ya. Kita lakukan pretest dulu ya. Siapa tahu ketika di CCIT-nya kenapa akan dapat D, mungkin katakanlah kemampuan bahasa Inggris atau mungkin kemampuan melihat menyelesaikan soal pada saat itu kalian kesusahan gitu ya, sehingga mendapat nilai D gitu ya. Nah kita ujiankan ulang di sini ya, kita ujiankan ulang dalam waktu seminggu gitu ya. Misalnya kita berikan 5 soal berkaitan dengan mata kuliah tersebut, kemudian dikerjain gitu ya. Setelah dikerjain kita lihat hasilnya. Oh ini lumayan nih nilainya dapat 75 nih. Ya udah nanti di sini menjadi B begitu. Jadi kita lakukan ini ya penyesuaian kembali begitu ya. Supaya mahasiswa, harapan kami adalah mahasiswa jangan sampai mengulang gitu ya. Karena nanti ini sangat concernnya dengan waktu ya. Sayang gitu kalau misalnya harus spend waktu tambahan gitu ya. Padahal teman-teman sudah investasi baik dari segi tenaga dan biaya itu cukup besar gitu ya. Itu Pak Budi. Oke, wah menarik ya Pak Yada ya. Jadi karena ini adalah merupakan program kerjasama ya antara FTUI, CCIT dan Trilogi, maka hal tersebut bisa terjadi ya. Jadi ibaratnya teman-teman yang di CCIT kalau seandainya memang ada nilai yang ternyata
tidak lulus, katakanlah disebut itu, di kami di Prodi Teknik Informatika nggak otomatis langsung mengulang, tapi kami memberikan kesempatan dalam waktu seminggu di awal itu sebelum diterima untuk melakukan testing gitu, diuji lagi. Kalau seandainya nilainya lebih tinggi daripada yang didapatkan di sebelumnya, ya otomatis nilai yang tertinggi itulah yang akan dipakai, sehingga waktu teman-teman tidak akan lambat lagi, lama lagi. Nah, ini bisa terjadi mungkin karena kerjasama. Kalau di program ini mungkin nggak ada. Jadi buat teman-teman nih kesempatan sebenarnya bisa mempercepat diri, katakanlah yang memang udah kebet nih mau kerja gitu. Oke, Pak Hayat, di sini ada pertanyaan dari Mas Rofi Chandra. Selamat siang, saya Rofi Chandra dari mahasiswa CIT. Ingin bertanya, apakah ada program beasiswa di Trilogi saat pendaftaran nanti? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rofi Chandra. Sebagai informasi ya, saat ini Universitas Trilogi ya menerima mahasiswa dari sisi IT. Ya, kita memberikan beberapa fasilitas terkait dengan pembiayaan. Yang pertama, kita membebaskan uang pangkal. Ya. Jadi free uang pangkal dan free uang gedung. Ya. Sehingga nanti ketika registrasi pembayaran itu langsung memotong biaya kuliah gitu ya. Nah, sebagai informasi, biaya registrasi itu adalah 2,5 juta, ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, biaya kuliah semester 1 adalah 5,3. Maka nanti itu akan mengurangi biaya dari 5,3 tadi. Ya, sehingga nanti 5,3 itu dikurangi 2,5, ya, sehingga kalian akan membayar sekitar 2.800.000 dan itu bisa dicicil per bulan ya sampai selesai semester ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan memberikan beasiswa terkait dengan bantuan terdampak COVID ya. Nah, itu diberikan pada semester kedua begitu. Nah, untuk semester 1 memang belum bisa diberikan karena kalian baru didaftarkan namanya di Dikti gitu ya, di Dirjen Dikti. Nah, di semester kedua, karena namanya sudah terdaftar, barulah bisa diajukan ya untuk mendapatkan beasiswa tersebut ya, potongan biaya berdasarkan terdampak COVID. Nah, nanti kalian bisa membuat surat keterangan. Yang pertama, bisa membuat surat keterangan katakanlah RT RW ya, atau surat keterangan dari orang tua yang menyatakan memang kemampuan ekonomi di bawah dari penghasilan secara UMR di daerah kalian. Gitu. Misalnya Pak, orang tua saya atau kita tinggal di Bogor, UMR-nya misalnya 3 juta, tapi penghasilan kita cuma 2 juta. Boleh nggak mengajukan beasiswa itu? Jawabannya adalah boleh gitu ya. Nah, yang penting nanti keterangannya di atas surat, ditandatangani dengan materai, ya nanti itu diproses sama kita. Nah, besaran bantuan yang diberikan itu adalah fix 2,4 juta setiap semester. Ya, 2,4 juta fix. Jadi kalau misalnya tadi perkuliahannya untuk semester kedua adalah 7 juta, ya, maka nanti tinggal dikurangi, ya, 7 juta dikurangi 2,4, ya. Nah, sehingga nanti teman-teman hanya membayar sisanya saja. Dan itu lagi-lagi bisa dicicil per bulan, ya. Nah, untuk besaran cicilan per bulan, itu bisa dinegosiasikan, ya. Misalnya, Pak, saya boleh nggak mengusulkan skema cicilan per bulannya itu, bulan pertama saya bayar 1 juta dulu deh. Bulan kedua, katakanlah 750.000. Bulan ketiga, 1.500.000. Terus sampai selesai. Boleh nggak mengajukan seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Nanti bagian keuangan kami akan menyesuaikan dengan kemampuan kalian. Begitu. Nah, yang penting adalah tidak ada tunggakan ya di akhir semester. Itu. Yang itu mungkin informasi terkait pembiayaan ya, termasuk beasiswa di dalamnya. Begitu Pak Budi. Informasinya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Yada. Semoga jawaban dari Pak Yada bisa sudah jelas ya dari Mas Rofi. Pak Yada, saya juga akan bertanya seperti ini. Kira-kira nih Pak ya, kalau seandainya saya dari sisi IT mau join ke Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi, kira-kira kan kami kan dari sisi IT sudah ibaratnya pertengahan gitu ya. Boleh nggak sih ketika kami masuk gitu ya, sudah bisa menyusun skripsi atau harus menunggu di semester 8-nya, Pak? Gitu. Oh ya, baik.
Untuk skripsi itu boleh dikonsultasikan mulai dari awal kalian masuk ke prodi TI ya. Misalnya Pak, saya punya rencana nanti skripsi saya adalah berkaitan dengan perangkat IoT gitu. Nah, nanti bisa ya langsung dikonsultasikan seperti apa perangkat IoT yang mau dikembangkan ya. Nah, pelaksanaannya secara normatif itu bisa dilakukan ya. Sehingga nanti pada saatnya tiba semester ke-5 atau ke-6 ya pada saat pelaksanaan skripsi itu kalian tinggal penyusunan laporannya saja ya. Memang harapan kita adalah teman-teman ini yang dari sisi IT kan karena sudah memiliki kemampuan teknis yang cukup bagus ya, sehingga nanti pada saat skripsi itu nggak sulit gitu ya, sehingga pada saat skripsi itu mudah gitu. Nah, memang catatan dari kami alumni-alumni di Prodi TI yang bersumber dari sisi IT itu skripsinya nggak lama Pak, itu cepat ya. Mereka karena sudah punya kemampuan teknis, mereka langsung membuatkan aplikasinya ya, baik dari awal perkuliahan ataupun di pertengahan perkuliahan. Nah, kemudian mereka ini jadikan itu sebagai skripsi ya. Sehingga nanti pada saat tiba waktunya mereka hanya menyelesaikan laporannya saja. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini ya, maksudnya sejak kita udah masuk ke Prodi TI, sejak kita masuk dari ke sana sudah bisa sebenarnya mulai menyusun ya. Dan tentunya bisa juga meminta dosen pembimbingnya juga siapa yang akan menjadi pembimbingnya, sehingga kita sebagai mahasiswa sisi IT bisa menghitung kira-kira kalau saya mulai dari sekarang berarti dari 2 semester ke depan saya bisa deh seharusnya bisa lulus dari trilogi. Dan yang saya lihat sih memang untuk khusus lulusan sisi IT di yang lanjut dari trilogi itu ketika sudah lulus tuh memang lumayan cepat mereka untuk mendapatkan pekerjaan di industri, dan rata-rata lumayan baik ya Pak ya kalau dari sisi salary dan lain-lainnya ya. Ya, ya alhamdulillahnya begitu Pak. Ya nanti tanggal 3 ya, tanggal 3 Agustus ya besok itu kita kan diundang oleh Society ya untuk mengenalkan Prodi TI. Kalau kita akan hadirkan ya Pak ya 2 alumni dari CCIT yang melanjutkan studi di Prodi TI. Itu nanti yang pertama ada Mas Calvin ya, itu yang saat ini sedang kuliah ya di TI. Dan kemudian nanti ada Mas Doni Kurniawan, ini yang sudah lulus. Nah, nanti kita dengar sendiri. Memang testimoni dari teman-teman yang sudah lulus itu sangat mengejutkan ya, terutama ketika bercerita tentang salary gitu ya. Pak, salary kami 2 digit Pak, kami kaget Pak. Nah, loh, tanpa harus kaget, karena harus disyukuri gitu kan. Iya, kita kaget saja Pak. Oh ya, boleh tahu kenapa kok bisa sampai 2 digit? Banyak Pak, salah satunya ya sertifikasi Pak gitu. Memang betul ketika lulus itu kita nggak cuma ditanya ijazah S1 Pak, ditanya sertifikasinya gitu ya. Nah, kemudian kita tunjukin kita punya sertifikasi di bidang software engineer gitu kan. Dan itu menambah nilai Pak. Perusahaan kami memberikan apresiasi gitu ya, mendapatkan insentif, dan sehingga kalau di total gaji kami itu sebulan tuh bisa 2 digit gitu ya. Saya bilang ya udah syukuri saja gitu ya. Nah, itu menjadi ini ya, menjadi rezeki buat kalian gitu. Nah, sampai ada yang begini Pak Budi. Ada juga yang mendapatkan insentif dalam bentuk makanan ya. Jadi kalau dinominalkan itu 2 digit, tetapi realisasinya itu sekian juta itu diberikan oleh perusahaan dalam bentuk makanan gitu ya, dalam bentuk satu paket box gitu ya, makanan setiap bulan itu makanan kayak siap saji, ada coklat, ada buat bahan-bahan dapur gitu ya. Dan itu terkadang bilang ke kita, Pak ini kelebihan makanan kita, apa dikasih ke dosen aja ya? Saya bilang nggak usah gitu, buat kalian aja, itu rezeki kalian gitu. Nah jadi memang seperti itu Pak Budi, memang menarik ya yang lulus dari kita ini rezekinya itu alhamdulillah gitu ya. Oke, baik Pak, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan Pak untuk saat ini. Bagaimana Pak? Apakah ada closing? Oh, ada lagi nih, satu lagi nih. Terakhir nih sepertinya dari Mas Rofi Chandra. Saya izin bertanya Pak, saya merupakan mahasiswa CCIT program NextG. Apakah untuk perminatan di trilogi nanti bisa mengambil perminatan IoT?
Ya, untuk teman-teman yang ingin menyeberang gitu ya, katakanlah dari Next-G mau ke IoT, itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Apa namanya, kalau nanti misalnya di IoT-nya bagaimana Pak? Berarti kita akan mempelajari kembali dong sensor dan lain sebagainya. Yes, akan dipelajari kembali. Dan sebagai catatan, sistem pembelajaran di kita tadi saya lupa sampaikan, ada dua ya. Jadi kita ada pembelajaran di kelas dan ada di luar kelas. Yang di kelas ini artinya kita menyelenggarakan kuliah, mahasiswa masuk, absen, kerjain tugas, ya ngerjain UTS, UAS, dan dapat nilai. Itu yang umum ya. Kita juga menyediakan kelas di luar kelas ya. Ya, artinya kita menyediakan semacam webinar atau workshop gitu ya, yang nanti teman-teman bisa ikuti gitu. Nah, misalnya webinar atau workshop berkaitan dengan IoT gitu ya. Ikuti nanti di situ. Ya, nanti ilmu dapat dari situ gitu ya. Nah, memang kita ketahui bahwa kalau kita berpangku tangan kepada kegiatan di dalam ruang kelas itu sangat terbatas ya. Nah, jadi kita membuat fleksibilitas di dalam pembelajaran sehingga nanti teman-teman apa namanya, bisa juga nanti misalnya request gitu ya, Pak, kita sudah belajar IoT-nya itu katakanlah baru belajar sensornya gitu ya, Pak boleh nggak request kita belajar cloud services-nya gitu ya, menggunakan AWS misalnya, atau kita membuat sendiri Pak server IoT-nya semacam Blink, semacam Node-RED gitu, boleh nggak? Boleh gitu ya. Nanti diajukan ke kita, nanti kita buatkan semacam agenda webinarnya gitu ya. Kita hadirkan ahli-ahlinya yang bisa memberikan insight ya, memberikan materi terkait dengan request dari mahasiswa tersebut. Dan alhamdulillah sebagai informasi, tadi saya juga lupa menyampaikan, dari awal apa namanya pandemi sampai hari ini, kita di Prodi TI telah menyelenggarakan lebih dari 30 webinar ya. Nah, kita menjadi program studi yang menyelenggarakan webinar terbanyak di Universitas Teknologi. Kenapa demikian? Karena kita ingin mewadahi ya mahasiswa itu supaya tidak bosan di kelas gitu ya. Jadi kalau di dalam kelas itu dia bosan, ketemunya bentuknya adalah mendengarkan dosen kuliah gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sifatnya webinar itu lebih interaktif. Dan kita buat konsepnya itu semacam kayak talk show gitu ya. Jadi nanti interaktif sekali gitu ya. Dan itu mahasiswa bebas mengeksplorasikan apa namanya idenya. Misalnya menyampaikan kepada narasumber, kita ada ide gini nanti gimana ya. Nah, itu sangat sangat ini sangat dinamis sekali gitu ya. Dan alhamdulillah itu mendapatkan respon yang baik ya. Sehingga mahasiswa kita, oh ya saya juga lupa, saya banyak lupa yang dikasih tahu. Sehingga mahasiswa kita alhamdulillah saat ini dipercaya ya menjadi bagian dari komunitas Google Developer Student Club ya. Jadi dari Google sendiri itu melihat kegiatan mahasiswa Prodi TI ya, itu sangat banyak sekali sehingga Google merangkul kita menjadi bagian dari mereka ya. Jadi mereka mengembangkan sebuah komunitas namanya Google Student Developer Club ya. Nah, kita menjadi bagian daripada itu ya. Dan sering nanti mahasiswa itu diikutsertakan di acara-acara Google ya. Dan itu acaranya level internasional, bertemu dengan mahasiswa dari perguruan tinggi dari negara lain gitu ya. Nah, ini menurut kami ini bentuk daripada apresiasi ya dunia luar kepada kita, terutama kepada mahasiswa kita. Gitu. Ya, gitu Baik, Mas Rofi. Jadi jawabannya adalah bisa. baik ya Mas Rofi, semoga jawaban dari Pak Yada sudah cukup banyak bisa dipahami ya. Baik Pak Yada, mungkin karena waktunya sudah jam 2.28 mau menjelang 2.30, Oh ya, Pak sudah Budi. menjelang akhir. Bagaimana Pak? Pak Budi. Boleh Pak. Nanti Mas Rofi dan teman-teman dari CCIT yang berminat bergabung ke Prodi TI ya bisa nanti mendaftar di alamat admisi.trilogi.ac.id ya, atau juga nanti bisa menghubungi narahubung kami dengan Mbak Ince ya. Saya akan tuliskan di kolom chat ya. Jadi bisa membuka trilogi ACID atau menghubungi narahubung kami yaitu Mbak Ince di nomor 0812 1106 1032 ya.
Jadi nanti Mbak Ince akan memandu teman-teman di dalam proses pendaftaran sampai menjadi mahasiswa program studi teknik informatika begitu. Nah, jangan sungkan WA beliau ya, bertanya-tanya terkait misalnya hal-hal yang masih mengganjal di hati. Nanti narasumber kami akan memberikan jawabannya gitu. Kami tunggu di program studi teknik informatika ya, kita nanti gabung di acara IT Pra University ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Itu dari saya Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Yadara Bulo. Berhubung sudah waktunya kita mengakhiri sesi open house kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan di acara yang lain juga. Terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh peserta dari sisi IT. Kita akan jumpa lagi mungkin nanti tanggal 3 lagi ya di acara di sisi IT FTUI. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup acara open house hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.